Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'duh, yang sangat kami takdimi Bapak Muhammad Fikri Farihin, MPD, selaku dosen pengampu penelitian tindakan kelas, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa semester 6 IAI Al-Qadiri yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Terkait dengan pertemuan kita keempat ini, kita akan membahas tentang apa sih itu yang dimaksud dengan model siklus tindakan kelas. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ada beberapa tahapan yang diperkenalkan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Semua ahli berpendapat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis permasalahan dan perencanaan sebelum melakukan tindakan. Baik, activities next. Selanjutnya, satu, rencana penelitian tindakan model Kurt-Lewin. Rencana model Kurt-Lewin merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh para ahli lain. Penelitian tindakan menurut Kurt-Lewin terdiri dari 4 komponen kegiatan dipandang sebagai satu siklus, yaitu pertama adalah planning, perencanaan, yang kedua adalah acting, yaitu tindakan, yang ketiga adalah observing, artinya pengamatan, yang keempat adalah reflecting. Eh, yang kedua, rencana penelitian tindakan kelas tadi kan ada 4 ya yang dibahas menurut Lewin. Yang kedua, ini menurut Kemis dan Mr. Tager. Model yang dikemukakan oleh Kemis dan Tager merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt-Lewin. Ini lebih dikembangkan lagi. Secara mendasar tidak ada perbedaan sebenarnya yang terdapat pada prinsip antara keduanya. Hanya saja model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rencana Kemis dan Tager dapat mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Ada istilah planning dan juga action, ada observasi, kemudian ada refleksi. Tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang ya, sampai tujuan penelitian tercapai. Artinya dalam proses melakukan penelitian itu tidak cukup hanya sekali ya. Jadi perlu dilakukan untuk berkali-kali dan berulang-ulang seperti itu. Kemudian yang ketiga, rencana penelitian tindakan model menurut John Elliot. Nah, sebenarnya ada masih banyak. Nah, ini lebih dikembangkan lagi. Juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari Lewin dan juga Kemis dan sebagainya. Yang keempat adalah menurut rencana penelitian tindakan menurut model TK Ebut adalah berdasarkan asumsi dasar yang dikemukakan pertama kalinya oleh Lewin, yaitu cara terbaik untuk memajukan orang adalah dengan melibatkan mereka dalam penelitian mereka. Jadi kalau kita ingin meneliti sebuah objek, jadi kita harus melibatkan objek tersebut. Jangan melibatkan objek lain. Ini menurut Lewin. Artinya apa? Jadi lebih mengena apa yang ingin kita teliti sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di lapangan, bukan melalui perantara. Bukan penyidik, apa istilahnya, bukan hanya berasumsi, tapi memang faktanya di lapangan. Karena apa? Dan yang ada di dalam kehidupan mereka sendiri. Jadi objek yang harus diliti itu adalah aktual, lebih fakta. Model penelitian tindakan kelas oleh Mr. Kernan atau Mr. Kern dicetuskan pada tahun 1991, lebih menekankan model penelitian dengan proses waktu atau a time process model. Dalam arti bahwa dalam penelitian tindakan kelas, yang penting janganlah dilakukan dengan terlalu kaku dalam soal waktu. Artinya tidak perlu selalu terikat oleh waktu. Jadi bebas. Melakukan tindakan kelas itu sangat bebas sekali. Jadi tidak diforsir oleh waktu dan tidak mengganggu waktu yang sudah direncanakan. Jadi tidak mengganggu waktu aktif. Ya, jadi kapanpun kita melakukan tindakan kelas, kita harus menciptakan suasana yang lebih kondusif lagi. B. Penerapan siklus dalam penelitian tindakan kelas. Secara umum, penelitian tindakan kelas terdiri atas beberapa siklus atau pengulangan dari siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu tadi menurut Lewin ya, ada planning, perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, action, kemudian ada pengamatan, observasi, dan ada refleksi. Ada gerak refleksnya.
Keempat tahapan tersebut merupakan unsur yang membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, dilakukan secara beruntun, bertahap, step by step. Kita melakukan perencanaan dulu, kemudian kita melakukan pelaksanaan, kemudian kita melakukan pengamatan atau observasi. Setelah itu baru kita melakukan gerak refleks. Apa yang harus kita simpulkan dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas. Kemudian akan tetapi dalam hal ini tindakan kelas tidak pernah merupakan kegiatan tunggal. Jadi tetapi berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke bentuk asal, atau yaitu yang bisa dikatakan sebagai siklus. PTK, tahapan perencanaan, planning. Pada tahapan ini peneliti menjelaskan bahwa tentang apa ya. Jadi ada tanya jawabnya di situ. Kita ingin merencanakan sesuatu, ingin memplanning sesuatu, jadi harus menyediakan 5W1H. Ada what, why, ada where, ada when, ada how, kemudian ada where. Apa itu? Apa yang ingin kita teliti? Mengapa harus kita teliti? Di mana tempat penelitiannya dan kapan akan dilaksanakan penelitiannya? Kemudian bagaimana cara peneliti dan who, siapa yang akan diteliti? Itu sebenarnya. Jadi peneliti dilakukan, tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif ya. Ada guru dengan siswa, ada guru dengan guru, siswa dibandingkan dengan siswa dan sebagainya. Seperti itu. Kedua, tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Kita melaksanakan kinerja sesuai dengan planning yang telah kita rencanakan. Seperti itu. Jangan melakukan sesuatu yang tidak kita rencanakan. Maka itu keluar dari konsep penelitian menurut Lewin. Kemudian tahapan pengamatan observasi. Pada tahapan pengamatan terdapat 2 kegiatan yang akan diamati. Pertama adalah kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan belajar, posisi siswa didik sedang melakukan sistem belajar. Kemudian pembelajaran komunikasi antara guru dan siswa. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksanaan peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran guru pelaksana peneliti. Jadi artinya apa? Saat proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru. Jadi saat mengerjakan tugas atau saat kita beri tugas ya, atau saat ada tugas mandiri dan sebagainya. Tapi ketika proses pembelajaran, pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat. Teman sejawat itu bisa kita bantuan guru dengan guru, atau bisa kita meminta bantuan kepada objek yang bersangkutan, kita minta bantuan terhadap sejawatnya, terhadap teman objek yang kita teliti. Yang keempat adalah tahapan refleksi. Artinya kegiatan refleksi dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi baru setelah itu kita melakukan evaluasi dan koordinasi. Mungkin itu dari kami. Sekian dari kami. Nama saya Zainul Hasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.